Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur-sedulur kabeh, para teman-teman saudara sebagainya. Saya akan mengenalkan kria daun kering yang mungkin saat ini belum viral, tetapi ini memiliki sebuah nilai cukup tinggi, nilai ekonomis apabila kita kerjakan dengan baik. Berasal dari daun-daun kering. Daun-daun kering seperti ini. Nah, ini kalau kita olah akan menjadi daun yang cantik, punya motif, dan memiliki nilai jual yang luar biasa, bahkan bisa diekspor. Nah, daun kering seperti apa yang bisa dikerjakan? Yaitu prinsipnya adalah daun kering yang punya tulang kering, tidak bertulang lunak seperti kangkung, bayam, itu hanya untuk sayuran. Tapi semua tanaman yang berbatang keras kemudian punya tulang daun keras itu insya Allah bisa dipakai. Nah, bagaimana caranya? Kita akan melakukan dengan 3 tahap. Nah, tahapnya adalah kita rendam dulu, kemudian kita rebus, dan kita rendam lagi. Lalu merendamnya dipakai apa dan sebagainya nanti akan saya jelaskan secara rinci pada tempat yang lain. Intinya para dulur sekalian, bahwasanya daun kering ini syaratnya benar-benar harus kering. Harus kering. Kering itu dalam arti kering di pohon maupun kering sudah jatuh. Kalau masih muda itu tidak bisa. Hanya itu bisa dipakai untuk ekoprint dan lain sebagainya. Baik, ayo kita lalui tahap berikutnya. Baik, kita ketemu lagi. Sekarang akan kita lakukan tahap demi tahap bagaimana proses membuat daun kering untuk dijadikan karya. Seperti tadi saya singgung, di sini saya sudah megang 2 daun. Yang satunya masih kering dan yang satunya masih hijau royo-royo. Yang kita perlukan adalah yang kering seperti ini, yang kering. Ini daun kupu-kupu. Sebetulnya juga bisa, tapi saya belum menemukan yang kering tadi, ini hanya untuk contoh. Ini bisa, daun kupu-kupu bisa. Setelah kita pilih beberapa daun yang kita upayakan yang jangan banyak yang sobek, ya sedikit sekali sobek, nanti kalau sobek waktu diproses nggak masalah. Daun-daun ini pertama kali kita rendam. Nah, kita rendam, kita masukkan di air. Ini sudah saya beri air secukupnya. Yang penting terendam semuanya daun ini. Nah, begitu kita rendam, ini sebelumnya atau sesudahnya kita beri soda api. Maksudnya kalau sebelumnya tadi kita campur dulu dengan soda api, airnya. Kalau umpamanya 1 ember ini 1 bungkus sudah cukup. Ini dibeli di toko bangunan. Insya Allah ada. Toko bangunan menyiapkan, ada yang cair, ada yang kristal. Kita pakai yang kristal. Nah, ini soda api. Kita campurkan dan kita diamkan. Berapa lamanya? Paling cepat setengah jam. Nah, kalau umpamanya lebih dari itu nggak masalah. Semalam aja juga nggak masalah. Ini tahap yang pertama, merendam. Nah, pakai soda api. Kemudian tahap berikutnya, seandainya ini sudah kita rendam selama waktu yang kita butuhkan, kita rebus. Nah, kita rebus. Ini sudah saya beri air. Nah, direbus sebagaimana kita merebus daun atau apa saja. Mau pakai api kecil boleh, api besar boleh. Ya. Tidak diberi apa-apa. Jadi merendam yang pertama sudah, kemudian merebus. Merebus ini prinsip semua daun masuk di dalam air. Kemudian kita hidupkan kompornya. Ukurannya bagaimana? Minimal sudah mendidih. Lebih lama lebih bagus. Tujuannya apa? Untuk merontokkan warna coklat ini. Di sini tadi sudah dibantu oleh soda api. Kemudian ini kita rontokkan lagi menggunakan rebusan. Nah, setelah itu baru tahap yang ketiga, yaitu kita rendam lagi. Kita beri terlebih dahulu air ini dengan kaporit. Nah, kita sudah sangat paham kaporit itu adalah bahan untuk membersihkan di kolam renang. Ya, menjernihkan
dan menghilangkan bau. Ini bentuknya serbuk, di toko bangunan juga ada. Ini kita campurkan dulu di dalam air ini. Kalau untuk ukuran ini 2 sendok sudah cukup. Ya, kita aduk seperti ini. Kemudian daun-daun yang sudah direbus selama kurang lebih ya sampai mendidih tadi, kita rendam dengan menggunakan kaporit. Nah, dengan menggunakan kaporit, kita rendam. Berapa lamanya? Lamanya pun tidak perlu waktu lama sesungguhnya kalau kita kepingin segera mengerjakan, yaitu paling cepat setengah jam. Nah, bagaimana kalau lebih dari setengah jam? Semakin bagus. Hasilnya, nah ini hasilnya. Ada beberapa contoh yang sudah berhasil. Ini adalah contoh yang sudah direbus. Nah, ini kalau tadinya masih polos, coklat betul, tidak ada batikannya, tidak ada motifnya. Ini muncul motifnya sendiri. Nah, seperti ini. Nah, ini semakin tajam motifnya. Semakin lama kita merendam, maka akan semakin putih kelihatan apa itu tulang daunnya saja. Nah, seperti ini. Ini ada yang putih banget. Nah, ini adalah daun-daun yang sudah kita proses. Nah, ini yang rendamannya cukup lama, sehingga warna coklatnya hilang. Kalau sudah seperti ini sudah siap kita gunakan, kita aplikasikan di mana saja. Nah, catatan untuk para pemirsa, bahwasanya daun ini kapan mulai bisa dipakai? Begitu kita sudah rendam pakai kaporit, ini tidak boleh dijemur di alam bebas yang menggunakan sinar matahari langsung, karena akan keriting daun-daunnya. Sesungguhnya begitu sudah direndam, kemudian kita, nah ini saya sengaja menjemurnya langsung, saya tumpuk selembar demi selembar seperti ini. Kalau sudah seperti ini sudah bisa langsung dipakai. Walaupun ini belum kering betul, masih mamel, orang Jawa bilang masih setengah kering, langsung bisa diaplikasikan. Demikian keterangan singkat. Ayo kita berkarya. Nanti akan kita tunjukkan bagaimana cara menempelkan di aplikasi di mana saja yang bisa kita lakukan pada langkah berikutnya. Terima kasih. Baik, kita sekarang pada tahap mengaplikasikan daun yang sudah kering ini, sudah kita proses tadi. Ada 2 cara, yaitu ketika kita menempel daun kering ini di bahan logam, maka kita menggunakan lem kuning. Nah, kalau di pasaran itu ada lem fog ya, lem fog atau ibon, itu lem kuning. Itu kalau di logam atau di plastik. Di logam plastik. Sementara kalau di kertas, di kayu, itu menggunakan lem putih. Lem putih ini juga ada merek fog ya, di pasaran banyak dijual. Prinsip ketika kita menempelkan di media, itu kedua permukaan ini harus kita beri lem. Tujuannya apa? Biar rapat. Nah, biar penempelannya lebih kuat. Jangan salah ketika memberikan lem. Ini ada permukaan yang halus dan ada permukaan yang kasar. Permukaan yang kasar ini kelihatan tulangnya. Ini tulangnya kelihatan. Nah, inilah yang kita beri lem. Nah, jangan sampai keliru, sebab kalau nanti kita keliru, hasilnya kurang memuaskan, tidak bisa mengkilap, akan buram. Walaupun diberi pengilap sebanyak tetap tidak bisa. Ini kita beri lem. Nggak usah takut-takut, nggak usah eman-eman ketika kita memberikan lem ini ya. 2 permukaan kita beri. Kalau kita mendapatkan daun yang besar, ini tentu saja tulang daunnya itu mengganggu. Tulang daun yang paling ujung ini mengganggu. Maka ini kita gunting terlebih dahulu. Nah, bisa kita potong pakai cutter, kita kurangi. Kemudian yang kita akan lem, ini juga diberi, kita tempel, kita beri lem juga. Nah,
Seperti tadi, jangan pelit ketika memberikan lem di dua permukaan. Kalau sudah seperti ini, langsung saja kita tempelkan. Nah, proses penempelan ini memang tidak bisa seketika jadi, karena sifatnya lem putih itu harus menunggu kering banget. Nah, seperti ini. Nanti kira-kira dalam waktu 15 atau setengah jam lagi kita tekan-tekan lagi. Nah, kalau kita coba saya tambahkan satu lagi, biar nanti kawan-kawan, saudara-saudara, sedulur-sedulur bisa mengaplikasikan di mana saja. Jadi di logam bisa, di kayu bisa, di bambu bisa, di kertas bisa, bahkan dulu awal saya mengerjakan ini, pintu masuk saya itu saya tutup dengan daun kering. Tetangga saya punya mobil bodol, terus kepingin tampak keren biar tidak memalukan, itu interiornya pakai daun kering ini. Dan apakah bisa? Bisa. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kalau di logam atau di plastik kita nempelnya pakai lem kuning. Nah, ini karena di kertas kita pakai lem putih. Nah, kira-kira seperti ini ya, cara kita menempel. Nah, jika sudah tahu dan sudah paham, maka hasilnya seperti ini, kita membuat kotak bisu. Mau bentuk seperti apa bisa. Nah, ini hiasan dinding. Ini lambang bintang. Di sebelah saya ini juga ada yang sudah jadi. Ini sudah ditambahkan beberapa kaligrafi ya. Nah, inilah langkah-langkah yang bisa kita kerjakan, tinggal diaplikasikan di mana saja. Selamat berkarya, dan nanti kalau ada masalah bisa menghubungi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.